Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah dengan NIM 193141092 dari kelas PKM 4C Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan materi dari tema 6 subtema 2 pembelajaran 2 kelas 3, yaitu tumbuhan sahabatku. Nah, di sekitar rumah adik-adik semua pasti banyak tumbuhan kan? Dirawat tidak tumbuhannya? Ayo. Nah, jadi adik-adik, selain bersahabat dengan sesama manusia, kita juga dapat bersahabat dengan tumbuhan. Bersahabat dengan tumbuhan adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Jadi kita rawat tumbuhan di sekeliling kita ya. Baiklah adik-adik, di sini kita akan mempelajari pembelajaran 2 ya. Nah, dalam kegiatan pertama yaitu ayo membaca. Nah, nanti kakak akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Pohon Beringin. Disimak dengan baik-baik ya, nanti akan ada tugas di akhir kegiatan ini ya. Nah, pohon beringin. Di lapangan dekat rumah Edo ada sebuah pohon beringin. Pohon beringin itu tumbuh subur dan rindang. Anak-anak senang bermain di sekitar pohon itu. Udara di bawah pohon beringin sejuk sekali. Pohon beringin adalah salah satu pohon yang rindang daunnya. Pohon itu bisa bertahan hidup sampai puluhan tahun. Pohon beringin menahan erosi dari air hujan. Akar pohon beringin juga menahan air di dalam tanah sehingga cadangan air tanah bisa diperbanyak. Warga sekitar dapat menggunakan airnya dalam waktu yang lama. Daunnya yang rindang dapat mengolah karbon dioksida menjadi oksigen. Oksigen diperlukan makhluk hidup untuk bernafas. Warga mendapat banyak manfaat dari pohon beringin ini. Oleh karena itu, semua warga ikut merawat pohon beringin tersebut. Setiap minggu, warga bersama-sama membersihkan lingkungan. Pohon beringin juga ikut dirawat dan dibersihkan. Hal pertama yang dilakukan warga adalah memangkas. Ranting-ranting kecil yang tumbuh liar dipangkas. Warga juga membasmi benalu pada pohon beringin. Benalu adalah tanaman parasit yang tumbuh di dahan beringin. Benalu menumpang dan mengisap sari makanan pohon beringin. Setelah itu, warga membersihkan akar beringin dari gangguan tanaman liar. Ilalang dan rumputan yang tumbuh di sekitar akar ikut dibersihkan. Terakhir, warga membersihkan daun-daun kering yang berjatuhan di sekitar pohon beringin tersebut. Nah, jadi setelah kakak membacakan cerita yang berjudul Pohon Beringin, adik-adik bisa menceritakan kembali cerita yang telah adik-adik dengar menggunakan bahasa adik-adik sendiri. Selamat mengerjakan. Nah, sekarang kita memasuki kegiatan yang kedua, yaitu ayo mengamati. Nah, pada buku tematik telah disediakan sebuah gambar, yaitu seorang warga yang sedang bekerja bakti. Namun, gambar tersebut masih dalam keadaan belum urut, yaitu masih acak. Nah, jadi tugas adik-adik semua yaitu menyusun sebuah teks petunjuk yang sesuai dengan gambar-gambar yang telah kalian urutkan. Nah, jadi kalian itu mengurutkan gambar-gambar yang sudah ada di buku tematik terlebih dahulu, karena gambar itu belum urut. Nah, kemudian gunakan titik dan pada akhir kalimat dan juga huruf kapital pada awal kalimat dengan tepat. Nah, untuk kegiatan yang selanjutnya yaitu kita nanti akan berdiskusi ya. Tapi sebelum berdiskusi, saya akan menampilkan sebuah gambar. Nah, gambar ini kalian pasti sudah mengenali kan? Nah, jadi kalian itu sering melihatnya biasanya itu di lapangan sekolah, itu pasti ada ya. Kalian juga sering bermain di sana biasanya. Nah, tahukah kalian gambar ini? Ayo, siapa yang tahu? Dan melambangkan apa gambar ini? Yang tahu
silahkan berkomentar ya. Nah, yang ada di buku tematik kalian ada pertanyaan-pertanyaan kan. Nah, itu bisa didiskusikan dengan teman-teman yang rumahnya dekat dengan kalian, atau bisa diskusikan dengan kakak atau ibu atau ayah atau anggota keluarga yang lainnya. Selamat mengerjakan. Baiklah, kita menuju ke materi selanjutnya ya. Nah, di sini terdapat gambar. Ayo, sedang apa kira-kira? Di sini menunjukkan beberapa anak. Mereka sedang bermain. Bermain apa? Mereka sedang bermain kucing-kucingan. Di situ ada Benny, ada Siti, ada Edo, Lani, dan juga Dayu. Mereka bermain kucing-kucingan di bawah pohon beringin. Mereka membentuk lingkaran untuk bisa bermain kucing-kucingan. Setelah diundi, Udin yang menjadi perebut bola. Teman-teman melempar bola menghindari Udin. Udin berlari keluar masuk lingkaran merebut bola. Teman-teman menyanyikan sebuah lagu anak sambil bertepuk tangan. Akhirnya Udin berhasil merebut bola dari Dayu. Nah, kemudian Dayu berjaga menjadi perebut bola. Nah, pernahkah kalian bermain permainan ini? Di mana kamu bisa bermain permainan ini? Ayo. Nah, kalau di tempat kalian mainan seperti itu disebut dengan apa? Nah, setelah adik-adik semua mendengarkan cerita dari bukan cerita ya, ini tadi itu kayak petunjuk permainan kucing-kucingan. Nah, jadi tugas kalian itu kalian bisa mengajak teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian atau anggota keluarga kalian untuk bisa membuat permainan ini. Atau kalian bisa berkumpul di lapangan sekolah kalian masing-masing, kemudian bisa mengajak teman-teman kalian. Nah, kalian itu bisa berbaris membentuk lingkaran terlebih dahulu, lingkaran besar atau enggak, sesuai dengan anggotanya. Jadi kita harus mengumpulkan anggota dulu untuk bisa bermain. Nah, kemudian putuskan siswa yang akan merebut bola dari luar dengan cara diundi. Kalian bisa melakukan home pimpa atau yang lainnya gitu. Nah, jadi kegiatan ini itu kita bisa lakukan ya, supaya pembelajaran kita itu tidak menjenuhkan. Jadi tidak selalu di kelas, selalu mendengarkan, bercerita, mengerjakan tugas. Nah, ini adalah permainan, sebuah permainan yang bisa kita lakukan gitu untuk menghibur gitu, biar tidak jenuh belajarnya ya. Selamat bermain adik-adik. Nah, setelah kita mempelajari berbagai manfaat pohon beringin di kehidupan sehari-hari, pohon beringin itu juga merupakan simbol dari Pancasila, yaitu sila ketiga. Nah, contoh sikap positif di sila ketiga yang berbunyi, ada yang tahu nggak bunyi sila ketiga? Nah, ya pasti tahu karena sudah ada di video ini. Nah, bunyi dari Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Yang sangat pendek ini ya, jadi kita semua pasti sudah hafal ya kan, adik-adik semua sudah pasti hafal Pancasila kan. Nah, sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Nah, jadi kita itu harus saling bersatu ya, jangan mengucilkan satu sama lain, jangan merendahkan satu sama lain. Pokoknya kita harus bersatu untuk membangun negeri ini. Kemudian untuk contoh sikap yang ada begini, contoh sikap positif yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mencerminkan dari sila ketiga yang berbunyi berdasarkan Indonesia tadi, yaitu cinta pada tanah air dan bangsa.
Kemudian contoh sikap yang kedua yaitu menjaga nama baik bangsa dan negara. Kita tuh harus menjaga nama baik bangsa dan negara. Gimana sih menjaga nama baik bangsa dan negara itu? Contohnya itu kita selalu menaati aturan yang telah dibuat oleh negara. Kita jangan menjelekkan negara kita. Kita harus bangga dengan produk yang telah diproduksi oleh negara kita gitu. Kemudian yang ketiga yaitu tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri. Nah, seperti contoh tadi, kita tuh harus lebih memilih produk lokal. Kita harus mencintai produk lokal, produk yang diproduksi oleh negara kita. Nah, kemudian contoh sikap yang berikutnya yaitu ikut serta dalam ketertiban dunia. Kita tuh harus selalu kita harus membiasakan diri untuk tertib ya. Nah, jadi kita tuh contoh kecil, kita harus menaati peraturan yang ada di sekolah. Kita harus menaati tata tertib yang telah dibuat di sekolah. Begitu juga dengan untuk negara kita, yaitu kita harus mengikuti tata tertib ketertiban dunia ini. Nah, kemudian contoh sikap positif sila ketiga selanjutnya yaitu menjunjung tinggi persatuan bangsa. Jadi kita sebagai warga negara itu kita harus menjunjung tinggi persatuan bangsa. Meskipun masih usia dini, masih usia anak SD, kita juga harus menjunjung tinggi persatuan bangsa. Kita harus bersatu, kita tidak boleh mengucilkan satu sama lain itu. Untuk contoh sikap positif dari sila ketiga yang terakhir yaitu kita tuh harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Contoh simpelnya ya, kita tuh sebaiknya mementingkan kepentingan umum, kita tidak boleh mementingkan kepentingan kita sendiri. Kita tidak boleh egois, jadi kita tuh harus lebih bersosial gitu. Jadi kita harus lebih mementingkan kepentingan umum. Kita lebih baik membantu yang lain. Kita tidak boleh egois, kita tidak boleh meninggikan keinginan kita sendiri. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi setelah kita mempelajari pohon beringin, manfaat untuk kehidupan sehari-hari, sudah mengurutkan untuk membersihkan lingkungan, kemudian kita juga sudah mengetahui permainan kucing-kucingan, dan kita sudah mempelajari sampai sikap positif dari penerapan sila ketiga Pancasila. Kemudian yang terakhir yaitu tugas untuk adik-adik semua, kegiatan bersama orang tua. Tugasnya yaitu kalian mengamati pohon besar yang tumbuh di sekitar tempat tinggal kalian. Kumpulkan informasi mengenai pohon tersebut dari orang tuamu. Kalian bisa bertanya kepada kakak atau ibu, ayah, kakek, nenek, atau anggota keluarga lainnya yang lebih tua dari kamu. Nah, setelah kalian mendapatkan informasi-informasi mengenai pohon yang tumbuh di sekitar kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di buku tematik kalian. Seperti apakah nama pohon itu, berapa tinggi pohon itu, di tempat seperti apa pohon itu tumbuh, apakah di lapangan, di tepi sungai, di halaman rumah, atau tempat-tempat yang lainnya. Kemudian apa sajakah manfaat yang diperoleh warga dari pohon itu. Kemudian juga ada pertanyaan lainnya. Pokoknya pertanyaan yang terdapat di buku tematik kalian bisa membuka buku tematik itu ya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita juga masih belajar. Oleh karena itu, mohon bantuannya untuk subscribe dan like
untuk saling mensupport ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.